Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi sistem informasi manajemen, lebih tepatnya mengarah pada proyek 6, yaitu dasar-dasar spreadsheet. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Danis Arsita Putri dengan NIM 721141987 dari akuntansi B 2019. Yang pertama adalah materi. Proyek ini menggunakan Microsoft Excel untuk membuat sebuah lembar kerja sederhana. Nah, penampilan dari suatu lembar kerja amatlah penting. Oleh karena itu, dalam proyek ini, Anda akan mempelajari bagaimana caranya memformat nilai-nilai di dalam sel lembar kerja. Contoh ini menggunakan file lembar kerja yang berisikan dua lembar data, atau data sheet. Yang pertama, lembar data berisikan barang-barang yang ditagihkan. Yang kedua, lembar data berisikan informasi harga. Nah, lembar kerja adalah aplikasi yang umum digunakan. Lembar ini dapat digunakan untuk melakukan perhitungan atau logika berdasarkan kondisi yang bisa jadi sulit dilakukan manajer. Beberapa perhitungan dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa kesulitan. Nah, dengan menggunakan lembar kerja ini, dan kita tidak mengandalkan perhitungan manual, dan para manajer pun dapat mengurangi risiko kesalahan matematis yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan mereka. Manfaat lembar kerja yang lain adalah tampilan lembar kerja nyaman dilihat secara visual dan seringkali dapat dicetak dan digunakan sebagai dokumentasi proses bisnis. Nah, contoh ini membuat faktur. Pada gambar pertama menampilkan lembar kerja invoice dan pada gambar kedua menampilkan lembar data diskon. Tab yang ditandai di bawah layar memberitahukan bahwa pada Anda lembar data mana yang sedang ditampilkan. Nah, faktur ini berisikan 4 barang, yaitu ada chair, table, lamp, dan pillow. Masing-masing barang memiliki harga unit dan sejumlah diskon yang ditampilkan berdasarkan masing-masing unit. Nah, harga per unit dikurangi diskon, lalu dikalikan dengan jumlah unit yang dipesan, maka akan menghasilkan harga keseluruhan. Lalu harga keseluruhan dijumlahkan untuk menentukan total faktur. Jumlah ini yang harus dibayar pembeli bergantung pada kapan pembeli tersebut membayar faktur. Seperti pada tanggal 7 bulan 4 tahun 2006, format bulan, tanggal, tahun adalah tanggal saat faktur tersebut dihasilkan. Selanjutnya, pada tanggal tersebut pelanggan akan membayar jumlah total. Pelanggan menunggu 30 hari sebelum membayar, hingga pada tanggal 3 bulan 8 2006. Jumlah yang akan dibayarkan adalah 101% dari jumlah total, atau $2.228,33. Setelah 60 hari, jumlah yang terhutang adalah 103% dari total. Perhatikan bahwa hari, bukan bulan, ditambahkan pada tanggal pembelian asli. Inilah sebabnya mengapa tanggal selanjutnya adalah tanggal 3 bulan 8 2006 dan tanggal 2 bulan 9 2006. Tidak semua bulan memiliki 30 hari. Beberapa sel lembar kerja pada lembar data invoice diformat sedemikian rupa sehingga menarik secara visual. Sel-sel pada lembar kerja diskon telah dibiarkan pada format aslinya karena pengguna umumnya tidak melihat lembar data ini. Spreadsheet sendiri memiliki kelebihan dibandingkan program perhitungan sederhana, yaitu dapat digunakan untuk memberikan kapabilitas sistem informasi yang cukup rumit bagi perusahaan. Oleh karena itu, tampilan lembar kerja yang sebaiknya berbentuk formulir yang membantu pembuatan keputusan. Nah, seperti ini, ada gambar pertama, lalu gambar kedua tentang diskon. Jadi, yang pertama, mulailah membuat contoh ini dengan membuka program Excel. Perhatikan bahwa terdapat 3 tab lembar kerja yang
pada bagian bawah layar. Ada sheet 1, 2, dan 3. Kita hanya membutuhkan 2 lembar data untuk contoh, dan kita ingin menamainya invoice dan diskon. Klik tab sheet 3, dan pilihlah perintah edit, diikuti perintah delete sheet, dan kemudian akan terhapus. Setelah menghapus sheet 3, sekarang yang tertinggal hanya 2 lembar data. Klik 2 kali tab sheet 1 untuk menandai kata sheet 1, tekan tombol delete untuk menghapus nama sheet 1 dan ketikkan invoice pada label tab. Klik 2 kali pada tab sheet 2, hapus dan ketikkan diskon. Sekarang Anda memiliki label-label lembar data yang benar pada 2 lembar yang dibutuhkan untuk contoh ini. Seperti ini. Maka nanti sheet 3 akan hilang dan tinggal sheet 1 dan 2. Tujuan lembar data diskon adalah untuk menentukan jumlah 2 unit harga yang menentukan persentase diskon. Pada contoh tersebut, jika jumlah harga unit lebih besar atau sama dengan $100, maka akan terdapat diskon 15%. Jika jumlah harga unit lebih besar atau sama dengan $50, maka akan mendapat diskon 10%. Kemudian masukkan nilai ke dalam sel seperti contoh awal. Lalu ketika mengetik nilai 50 dan 100, tandai sel dan pilihlah perintah format, kemudian perintah sales, dan pilih format mata uang dengan 2 desimal untuk mendapatkan format yang sama seperti contoh. Selanjutnya, mulai dengan membuat kolom cukup besar yang menampung nilai dan judul faktur. Pilihlah kolom A sampai G, pilih perintah format, diikuti perintah kolom unit, pilih kolom dengan lebar 13. Kemudian, sel A1 ketikkan invoice. Untuk sel B3 sampai dengan B7 diisi kata item, chair, table, lamp, dan pillow. Untuk harga satuan dimasukkan ke sel C3 sampai C7. Untuk jumlah unit dimasukkan ke sel E3 dan E7. Untuk sel D3 diisi kata diskon, dan sel F3 diisi kata extend price. Selanjutnya, masukkan kalimat total ke sel G8, amount due ke sel F10, dan date ke sel G10. Selanjutnya, jika ingin meletakkan teks pada posisi tengah, caranya sorot area sel A1 sampai dengan G13, kemudian pilih format, kemudian pilih sel, lalu pilih alignment center. Untuk sel mata uang, pilihlah perintah format, kemudian pilih file mata uang dengan 2 desimal. Bagian diskon menggunakan fungsi if, yang tujuannya menghasilkan suatu nilai, dan menggunakan tombol persentase tanpa desimal. Untuk sel F11 dan 13 mencerminkan nilai dari waktu, atau time value of money. Maka masukkan rumus F12, yaitu sama dengan F8 dikali 1,01 ke sel F13, yang mana sama dengan F8 dikalikan 1,03. Selanjutnya, menyimpan contoh. Sebaiknya menyimpan contoh sebagai example P6. Maka Excel secara otomatis akan menambahkan ekstensi XLS kepada nama file. Lalu simpan lembar data dengan cara pilih file, kemudian pilih save as. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.